MGA. Bab 456 ini adalah bencana alam. Di benua 9 provinsi. Di Provinsi Sui. Di dalam perbatasan lembah Dewa Pedang. Awan hitam besar tiba-tiba muncul. Tak lama setelah awan hitam muncul, ada ledakan yang menakutkan. Ledakan itu mengejutkan seluruh benua di 9 provinsi. Bahkan orang-orang di luar benua mendengarnya. Orang-orang dari Provinsi Sui bahkan secara pribadi melihatnya. Sinar mempesona yang dibentuk oleh jalinan biru dan emas menyebar dari arah lembah Dewa Pedang. Setelah cahaya yang menyilaukan, lembah Pedang Dewa diratakan. Untuk lebih tepatnya, seluruh area yang ditutupi oleh awan hitam menjadi lembah yang dalam dan besar. Dalam jangkauan lembah yang dalam, tidak ada kehidupan atau bangunan yang tersisa. Itu mengejutkan seluruh benua. Dinasti Jiang bahkan mengirim ahli puncak ke depan ke lembah Dewa Pedang Provinsi Sui untuk menemukan kebenaran ledakan yang mengejutkan itu. Akhirnya, dinasti Jiang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Ledakan yang mengerikan itu adalah bencana alam. Adapun mengapa bencana alam tiba-tiba muncul, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang tidak tahu mengapa. Dan menghadapi pernyataan itu, mereka yang secara pribadi melihat lembah Dewa Pedang yang lama dan pergi untuk melihat lembah yang luas itu semua setuju bahwa kesimpulan Jiang dinasti benar. Itu karena seseorang sama sekali tidak bisa membuat kehancuran yang mengerikan seperti itu. Setidaknya, di benua 9 provinsi saat ini, tampaknya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Waktu berlalu, dan seperti berkedip, 2 bulan sudah berlalu sejak ledakan besar yang menakutkan. Setelah 2 bulan, orang masih bersemangat membahas ledakan besar. Itu adalah topik diskusi favorit semua orang di waktu luang. Dalam 2 bulan, perubahan yang sangat besar juga terjadi pada lembah yang sangat dalam. Karena lembah yang dalam terlalu dalam, itu menyebabkan air bawah tanah muncul kembali. Itu juga mengubah beberapa rute sungai dengan mereka berkumpul ke lembah yang dalam. Jadi, setelah 2 bulan, ada banyak akumulasi air di lembah yang dalam. Itu hampir akan menjadi danau yang luas. Dan mengenai danau itu, orang bahkan mengambil nama untuk itu. Danau Bencana Alam. Seiring dengan pembesaran danau bencana alam yang terus-menerus, lembah yang dalam terus terisi. Lembah Dewa Pedang yang telah ada selama hampir 1000 tahun juga lenyap selamanya dari garis pandang orang. Di Provinsi Azure, di dalam 1000 tulang makam, di sebelah formasi roh yang menyegel Surou dan Sumei, Chu Feng dengan tenang berbaring di tempat tidur dan di sampingnya, Ziling memandanginya. Kakak ipar, bagaimana Junior Chu Feng? Sebuah suara terdengar. Zhang Tianyi perlahan berjalan. Leluhur Azure Dragon baru saja datang dan melihatnya. Dia mengatakan bahwa tubuh Chu Feng cukup baik sekarang dan dia percaya dia akan bangkit kembali setelah beberapa hari lagi. Ziling ringan tersenyum dan berkata, tapi tatapannya masih membeku di tubuh Chu Feng. Itu hebat. Pada hari itu, jika bukan karena Junior Chu Feng, kita mungkin akan mati di sana. Zhang Tianyi dengan penuh arti memandang Chu Feng. Selama dia teringat kembali pada adegan yang menakutkan 2 bulan lalu di lembah Pedang Dewa, dia tidak bisa menghindari perasaan takut pada Chu Feng. Karena, pada saat itu, bahkan jika dia yang mengembangkan teknik misterius terlarang, dia masih merasakan ancaman fatal. Terutama setelah ledakan selesai ketika dia secara pribadi melihat pemandangan saat itu. Itu benar-benar menakutkan jiwa. Dalam jarak beberapa ribu mil, asap tebal bergulung-gulung di mana-mana. Dia tidak bisa merasakan jejak kehidupan sedikit pun. Itu benar-benar terlalu mengerikan karena dia yang selalu melihat dirinya sebagai orang yang luar biasa tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa membuat kerusakan yang mengerikan dengan kekuatannya sendiri. Itu benar-benar kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Senior Zhang, Anda belum memberitahu siapapun tentang Chu Feng kan? Ziling ringan tersenyum dan bertanya. Aku belum. Saya tahu betapa kuatnya informasi seperti ini. Jika diketahui, itu sangat mungkin menarik masalah bagi Junior Chu Feng, jadi secara alami saya tidak akan memberitahu siapapun. Saat ini, hanya Anda dan saya yang tahu tentang ini, serta Junior Chu Feng. Orang-orang yang berada di lembah Pedang Dewa hari itu semuanya sudah mati. Petik 2. Sebenarnya, berpikir lebih hati-hati, sungguh ajaib bagiku untuk bertahan dari tingkat kekuatan mengerikan seperti itu. Zhang Tianyi tersenyum. Saya yakin bahwa Chu Feng pada saat itu masih memiliki alasan. Jika dia tidak ingin melindungi kita dari tingkat kekuatan itu, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Ziling tersenyum. Ya, Zhang Tianyi mengangguk setuju. Lalu setelah sangat menatap Chu Feng, dia pergi. Ketika kekuatan dalam tubuh Chu Feng meledak, bahkan Ziling dan Zhang Tianyi tercengang karena mereka menyadari bahwa Chu Feng meraih kekuatan yang sangat merusak. Dan kekuatan seperti itu tidak bisa diketahui orang lain. Jika kekuatan-kekuatan tertentu yang kuat tahu tentang hal itu, tidak jelas apakah Chu Feng akan beruntung atau bencana. Ziling mendengar kakeknya mengatakan sebelumnya bahwa di wilayah Laut Timur, ada kekuatan yang begitu menakutkan.
Mereka biasanya akan menggunakan metode beracun untuk mengambil kekuatan orang lain dan menambahkannya ke tubuh mereka sendiri. Meskipun kekuatan itu bengkok dan jahat, memang ada banyak dari mereka dan banyak yang sudah memiliki pendirian. Mereka adalah penguasa suatu daerah, dan tidak ada orang yang berani dengan mudah membuat mereka marah. Jadi, saat itu, Ziling dan Zhang Tianyi langsung memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia di tubuh Chu Feng. Bahkan jika itu adalah keluarga Chu Feng atau pendiri Azure Dragon, mereka tidak bisa diberitahu. Sebenarnya, sesuai dengan sifat Ziling, pikiran pertamanya saat itu adalah untuk membunuh Zhang Tianyi. Hanya itu yang paling aman, paling tepat. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi, kekuatannya lebih rendah daripada Zhang Tianyi. Dan bahkan jika dia benar-benar membunuh Zhang Tianyi atas kebijakannya sendiri, dia takut Chu Feng akan menyalahkannya. Jadi, dia tidak melakukan hal ekstrim seperti itu. Setelah itu, mereka berdua membawa Chu Feng yang tidak sadar dan sangat lemah kembali ke sini. Sampai sekarang, dia sudah sembuh selama lebih dari 2 bulan. Tetapi Chu Feng masih belum bangun. Setelah beberapa hari lagi, Ziling masih, seperti biasa, memandang Chu Feng di sisinya. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng cukup baik, selama Chu Feng tidak bangun, ekspresi khawatir masih akan ada di wajahnya. Akhirnya, mata Chu Feng sedikit bergetar, dan pada saat yang sama, haf cahaya terdengar dari mulutnya. Chu Feng, bangun, berhenti tidur. Melihat itu, Ziling langsung gembira dan dia buru-buru memanggil Chu Feng terus-menerus, sangat takut bahwa dia akan kembali tidur. Memang, dengan panggilan manis Ziling, mata Chu Feng mulai perlahan terbuka. Setelah dia melihat Ziling, senyum cahaya bersinar dan damai muncul dari sudut mulutnya. Tetapi ketika dia mengamati sekelilingnya, sedikit kebingungan melintas di matanya ketika dia bertanya pada Ziling. Ziling, bagaimana kita kembali ke makam 1000 tulang? Bukankah kita seharusnya berada di lembah pedang dewa? Petik 2. Chu Feng, tidakkah kamu ingat apa yang terjadi? Melihat penampilan Chu Feng yang bingung, alis Ziling sedikit berkerut dan sentuhan kekhawatiran muncul di wajahnya. Setelah Chu Feng meledak kekuatannya yang menakutkan saat itu, tubuhnya sangat lemah. Pada saat itu, Ziling menangis berkali-kali, karena tubuh Chu Feng benar-benar terlalu lemah saat itu. Sangat lemah sehingga dia mungkin akan mati kapan saja. Jadi, bahkan jika Chu Feng yang sekarang sudah pulih, dia masih sangat khawatir. Khawatir apakah Chu Feng akan menerima efek yang merugikan karena apa yang terjadi.